Nah sekarang ini kebalik ke Arab 3 tahun sudah jadi orang lebih Arab daripada orang Arab. Dulu, iya. Dulu sebelum berangkat panggil ibunya ya mama, mbok, ibu. Begitu pulang Umi. Tapi dulu kan ketika ketemu tuh, cok ya apa cok? Orang Surabaya kan gitu. Sekarang ketemu, ya akhi, masya Allah, fikar ya, wallah, ngajudup itu ya, gitu. Saya selalu bionik. Kalau semuanya istilah diarabkan tanpa mengerti substansinya. Air susu ibu ASI diganti air susu Umi ASU. Jadi repot semua nanti kayak gitu. Ya, menurut saya Pak, anak-anak muda sekarang ini gampang hanyut, gampang hilang, gampang larut dalam situasi zaman. Karena 2 hal menurut saya. Pertama, dia tidak memiliki perspektif dan pemahaman sejarah tentang dirinya, tentang bangsanya, tentang masyarakatnya. Orang yang tidak memiliki referensi sejarah tentang dirinya akan menjadi orang yang terombang-ambing seperti bui. Karena dia tidak punya marojiul hayah dalam kehidupannya. Dia nggak punya referensi hidup. Sehingga ditawari referensi apapun langsung dimakan, ditelan mentah, dan dia hanyut di situ. Yang kedua, karena dia nggak mengenali tradisinya. Kalau sejarah itu berfungsi sebagai marojiul hayah, sebagai referensi, kalau tradisi berfungsi sebagai jangkar untuk melakukan perubahan ini, gitu. Nah, orang yang tidak punya ini itu sama dengan nggak punya kepribadian, gampang larut, gampang hanyut, dan gampang hilang. Soal Nusantara ini kedatangan kebudayaan dari luar, mengalami globalisasi, kan bukan hanya sekarang saja Pak. Cuma alatnya aja yang berbeda kan, gitu. Sejak era Wali Songo sebelumnya kita udah kedatangan seperti jelaskan Pak Yudi tadi. Ada budaya India, budaya Cina, budaya Persia, budaya Kamboja, semuanya masuk ke sini. Tapi ya itu kemudian ditata, dirapikan, dirajut, diberi tempat dan disandingkan dengan budaya-budaya lokal yang ada di sini sebagai referensi. Kalau di Jawa 3 kemampuan dasar kebudayaan kita itu adalah hamengku, hamomong, hangembong. Yang ini dalam Sundanya menjadi silih asih, silih asah, silih asuh. Budaya yang di sini ini silih asih. Apapun budaya ini silih asih dimasukkan di sini. Yang ada di sini silih asuh, saling belajar. Silih asih, saling itu hamengku, hamomong, hangembong. Maka selagi menapak dan berpijak pada budaya Nusantara, konflik gak bakalan terjadi di sini. Karena adanya keluasan batin yang seperti samudra itu tadi katakan Yudi. Sunni Syiah di sana berantem berabad-abad, sampai sini rukun itu nggak berantem. Syiah itu datang ke sini abad ke-8 awal. Ini kata penelitian Ohashmi dan Profesor Hamka. Tuh. Kemudian 40 tahun berikutnya Sunni berantem sebentar, kemudian rukun setelah berpijak pada budaya Nusantara. Di Perlak itu yang pesisiran Syiah pedalaman Sunni, 40 tahun rukun. Sampai sekarang rukun, nggak ada berantem-berantemnya. Sekarang ini berantem ketika yang Syiah dan sudah tidak mau berpijak pada budaya Nusantara lagi, yang Sunni nggak mau berpijak pada budaya Nusantara lagi. Sunninya ikut Wahabi, Syiahnya ikut Persia, ya berantem mesti. Kacau. Perajinnya ini budaya Nusantara. Hindu Buddha di India berantem bunuh-bunuhan, sampai sini rukun. Malah perkawinan Siwa Buddha. Pramodawardhani yang beragama Buddha kawin dengan Rakedia Pikatan yang beragama Hindu. Yang satu bangun candi Prambanan, yang satu bangun candi Borobudur. Gitu. Makanya kalau berantem itu jangan lama-lama, jangan bawa-bawa Tuhan lah. Itu. Dulu Hindu Buddha ya berantem sampai diusir juga. Tapi begitu berantem anaknya pacaran gitu. Makanya kalau 01, 02 nggak usah terlalu serius, siapa tahu anak kita besok pacaran kok jadi repot kita. Nah ini pertautan budaya Nusantara dan ini bisa kita jalani kemampuan untuk lentur, fleksibel itu kalau kita mengakui nilai-nilai tradisi ini dan sejarah sebagai marojiul hayah.
Semua orang tua kita punya dua prasyarat ini. Makanya ketika ulama kita belajar ke Arab, Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Falembani, Arsyad Al-Banjari, Nuruddin Aramiri, sampai Syekh Ahmad Bakri, Mama Sempur, semuanya belajar ke Arab. Tapi begitu sampai di Nusantara, Mama Sempur tetap jadi orang Sunda. Mama Gentor, Maulana Syadidi tetap jadi orang Sunda di Cianjur. Mbah Hasyim Asy'ari tetap jadi orang Sunda, Syekh Nawawi Al-Bantani tetap jadi orang Sunda. Beliau mengarang puluhan kitab dan dijadikan referensi sampai sekarang. Dengan menjadikan pemikiran-pemikiran kenusantaraan sebagai referensi untuk dikonstruksi dalam pemikiran itu. Nggak usah khawatir terhadap globalisasi dadambengnya. Kalau anak muda punya resources sejarah, punya pemahaman tradisi, itu bisa menjadi alat menghadapi semuanya itu dan terbangun proses kreatif. Yang belajar ke Eropa sama saja. Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, terus kemudian Dr. Laimena, Dr. Juanda, semuanya ke Eropa. Begitu pulang tetap jadi orang Nusantara. Muhammad Hatta tetap jadi orang Nusantara. Nah sekarang ini kebalik ke Arab 3 tahun sudah jadi orang lebih Arab daripada orang Arab. Dulu, iya. Dulu sebelum berangkat panggil ibunya ya mama, mbok, ibu. Begitu pulang umi. Abi. Dulu ketika ketemu tuan, cok ya apa cok? Orang Surabaya kan gitu. Sekarang ketemu, ya akhi masya Allah, fikar ya, wallah ngajudum itu ya. Gitu. Nah, saya selalu beliau nih. Kalau semuanya istilah diarabkan tanpa mengerti substansinya, air susu ibu ASI diganti air susu umi ASU, kan jadi repot semua nanti kayak begini. Gitu. Bukan saya anti Arab, bukan berarti kita enggak, tapi pan-papan kalau bahasa Jawanya, ngerti ruang dan tempat. Mama Sempur kurang pinter bahasa Arab apa, kurang pinter kitab apa, tapi namanya beliau Mama Bakri malah tetap jadi nama Mama Sempur. Pesantrennya Sempur. Pesantrennya Sempur. Pesantren Lirboyo, pesantren Kempek, pesantren Cipasu, Tebuireng, Rembang. Jadi itulah Cipulus yang di sana. Jadi itu karena dia memiliki akar kesejarahan yang dijadikan referensi hidup. Sastro. Itu misalnya kayak gitu. Yudi Latif. Eksekutif, legislatif, yudikatif, yudikatif. Nah, jadi di atasnya yudikatif. Jadi itulah Bapak. Jadi kalau Bapak khawatir anak-anak Bapak hanyut di tengah arus samudra gelombang, ajari mereka berenang. Jangan bikin tanggul yang membuat mereka tersekat dan jadi bodoh. Gitu. Sekarang ini banyak orang ketika takut anaknya hanyut karena gelombang modernitas, takut anaknya hilang larut dalam gelombang globalisasi, dipasangi tembok, makin tinggi gelombangnya, temboknya makin tinggi, ada tembok syariat Islam, undang-undang anti maksiat, undang-undang maksiat dan lain sebagainya. Semakin tinggi temboknya, semakin tinggi tanggulnya, akan semakin anak-anak kita berhasrat untuk menjebol tembok ini, karena dia ingin tahu ada apa di balik tembok itu. Pasti jebol digerogoti anak-anak kita dan dihempas gelombang itu. Daripada capek-capek bikin tanggul, mendingan ajari mereka berenang, Pak. Karena orang yang pintar berenang tidak akan pernah hanyut dan tenggelam di tengah pusaran arus gelombang. Gitu. Terima kasih. Keren banget. Kalau saya boleh menambahkan begini Pak, sebenarnya kalau di Indonesia itu tadi seperti yang Pak Dr. Yudi Latif sampaikan, bahwa berpasang-pasangan semua di dunia ini ya, baik itu perempuan, wanita, laki-laki. Kalau kita bicara ketentraman pasti ada kebertengkaran. Nah di sisi itu, nah bagaimana cara menangani ketentramannya sih gampang. Kalau kebertengkarannya ini yang sulit kan, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi pertengkaran di sosial media, pertengkaran di darat seperti apa. Menurut saya kita ini gagal dalam hal apa? Mencari musuh di luar. Jadi kita bertengkarnya di rumah sendiri gitu loh. Buat saya kayak kalau kita bicara zaman Bung Karno dulu, Bung Karno ini berhasil mencari musuh di luar. Jadi Indonesia yang tadinya keberagamannya sangat tinggi disatukan oleh satu, musuh kita dia Malaysia, Ganyang Malaysia misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita bisa langsung bicara sama Pak Jokowi, Pak cari musuh deh Pak di luar Pak, biar kita nggak usah ribut-ribut di dalam gitu kan.